Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Suci. Nah, di video kedua ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kontekstual dan juga pembelajaran problem based learning. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton terus videonya. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning atau biasa kita singkat dengan CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang memotivasi siswa untuk memahami materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu aspek sosiologi, ekonomi, atau kultural dan sebagainya, sehingga siswa mampu memahami materi tersebut secara fleksibel dan dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. CTL merupakan suatu konsep pendidikan yang dimana guru membawa kehidupan nyata ke dalam kelas sehingga siswa menghubungkan antara kemampuan yang ia miliki dengan pengalaman hidupnya sehingga pembelajaran tersebut lebih bermakna dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Metode dari pembelajaran kontekstual ini yaitu membawa kehidupan nyata ke dalam kelas dan menggabungkan antara materi pembelajaran dengan pengalaman kehidupan dari murid tersebut sehingga materinya tidak terbatas. Komponen pertama dari pembelajaran kontekstual ini yaitu konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuan tanpa mengandalkan pengetahuan dari guru sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Komponen kedua dari pembelajaran kontekstual ini yaitu menemukan atau inquiry yang merupakan inti dari pembelajaran CTL yang memiliki beberapa siklus yaitu observasi, bertanya, menduga, mengajukan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Komponen ketiga yaitu bertanya, di mana pengetahuan seseorang bermula dari adanya pertanyaan yang diajukan. Nah, bertanya pada proses pembelajaran ini merupakan dorongan guru untuk membimbing dan menilai kemampuan dari siswa tersebut. Komponen keempat yaitu masyarakat belajar, di mana pada komponen ini siswa diharapkan menemukan pengetahuan dari kerjasamanya dengan pihak lain. Nah, pihak lain tersebut bisa dalam bentuk kelompok kecil, kelompok besar, atau mendapatkan dari ahli tertentu yang didatangkan ke dalam kelas atau dalam pertemuan tertentu. Komponen kelima yaitu pemodelan, di mana ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran keterampilan yang dapat ditiru oleh pihak lain seperti menemukan data, menirukan bunyi, dan lain-lain. Komponen keenam yaitu refleksi, di mana refleksi ini ialah mengulas kembali beberapa hal yang baru saja dipelajari atau ditemukan pada proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran refleksi ini sangat penting karena untuk mengulas kembali seberapa pahamnya siswa akan materi yang baru saja diterangkan. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment merupakan suatu pengumpulan data yang bisa dijadikan sebagai gambaran tentang perkembangan kemampuan dari siswa tersebut. Problem based learning merupakan suatu metode pengajaran yang identik dengan suatu permasalahan yang dijadikan sebagai konteks untuk siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga menemukan pengetahuan sendiri. Unsur PBL yang pertama yaitu integrated learning, yang dimana pembelajaran mengintegrasikan seluruh mata pelajaran secara menyeluruh dan membangun pemikiran siswa melalui pengalaman langsung. Unsur yang kedua yaitu contextual learning, di mana anak belajar suatu kejadian secara nyata yang terjadi dan dialaminya di dalam kehidupan dan merasakan langsung manfaatnya untuk kehidupan pribadinya sendiri. Unsur yang ketiga yaitu constructivist learning, di mana siswa langsung membangun pemikirannya melalui pengalaman yang ia terima langsung di kehidupan nyatanya. Unsur yang keempat yaitu active learning, di mana anak sebagai subjek belajar yang aktif dalam menentukan, melakukan, dan juga mengevaluasi pembelajaran. Unsur yang terakhir yaitu learning interesting, di mana pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa karena siswa terlibat langsung dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan.